Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal mahrum. Al-ayah wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin kaum muslimin dan pemirsa, di zaman modern ini kadang-kadang manusia itu di dalam rukun Islam yang 5 ini ada satu yang suka dilupakan oleh manusia. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Orang di dalam sholat itu ramai menerangkan sholat. Orang di dalam menerangkan puasa ramai. Apalagi di dalam masalah haji, umroh. Kalau orang seandainya dia tidak melakukan sholat sehari saja, itu dia merasa dosa. Dia tidak melakukan puasa, dia akan merasa dosa. Tapi kadang-kadang orang kalau tidak melakukan zakat merasa dosa tidak? Itu kadang-kadang tidak. Zakat ini adalah kewajiban daripada Allah Subhanahu wa taala. Anjuran dari Allah. Setiap harta yang kita miliki itu ada hak orang lain, kata Allah. Bahwa Allah memerintahkan zakat kepada kita ini, sebetulnya harta yang kita pegang bukan punya kita, punya Allah. Maka Allah memerintahkan kepada kita keluarkan 2,5%. Itu dengan hablum minallah. Contoh dengan hablum minanas. Kita berdiam diri di Indonesia, ada undang-undang. Di dalam undang-undang tersebut, setiap warga negara Indonesia apabila mempunyai hak milik, maka setiap warga Indonesia harus mengeluarkan pajak di dalam 1 tahun sekali. Itu hablum minanas. Dan di dalam undang-undang tersebut ada kalimat yang kedua. Apabila warga negara Indonesia 5 tahun berturut-turut tidak membayar pajak, maka hak milik negara. Sebetulnya kita ini punya motor, punya mobil, punya rumah, punya tanah, bukan punya hak kita, hak negara. Sebab kalau kita tidak bayar pajak, akan diambil harta kita oleh negara. Sama Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Bagaimana kalau orang yang tidak bayar zakat? Wa qala Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq mengatakan, apabila seseorang tidak membayar zakat atau kurang dengan membayar zakatnya, maka oleh Allah juga akan ditilang orang tersebut. Dengan cara Allah mengambil harta yang tidak zakat itu dengan 9 cara. Pertama, Allah akan mengambil hartanya dengan dibakar oleh Allah. Makanya kalau ada kebakaran di pasar jangan terlalu aneh. Hakikatnya dari Allah. Sebab api itu adalah makhluk Allah. Masa 2 jam kebakaran di pasar 70 ruko habis. Kita tidak ngerti sebetulnya. Ini kalau bukan daripada hakikat Allah. Yang kedua, akan dibawa dengan banjir harta kita. Siapa orang yang bisa menahan air? Tidak akan bisa. Yang ketiga, akan diambleskan ke muka bumi. Dengan gempa, dengan longsor, dengan angin. Ini kekuasaan daripada Allah. Yang keempat, harta kita akan dicuri oleh manusia. Makanya kalau kita kecurian, jangan ramai. Malu kita ini. Apa sebab?
Di dalam agama itu in khairan fa khairun. Bagus dibayar bagus. Wa in syarran fa syarrun, jelek bayar jelek. Kenapa harta kita dicuri? Tidak mungkin harta kita dicuri. Pasti kita pernah mencuri. Suka mencuri apa kita? Kita ini suka mencuri uang yang 2,5% tidak dikeluarkan. Makanya kalau orang tidak zakat itu bukan pencuri lagi, perampok namanya. Terus yang ketiga, yang keempat, harta kita akan ditipu oleh orang. Kenapa harta kita ditipu? Tidak mungkin harta kita ditipu, pasti kita pernah menipu. Suka menipu siapa? Kita ini suka menipu di dalam hitungan daripada zakat. Zakat itu wajibnya 1 tahun sekali. Di dalam 1 tahun sekali itu berapa? 360 hari. Itu yang harus dihitung, 360 hari. Kalau sehari pendapatan 200.000, tinggal ngitung. Setelah 1 tahun baru dijumlahkan, baru dikeluarkan 2,5%. Sama dengan pajak, ada PPN, ada PPH. Kita juga yang harus dihitung, ada keuntungan juga harus dihitung di dalam 1 tahun. Dan berikut apa? Modal yang ada. Yang keenam, harta kita akan dipinjam sama orang akibatnya. Tapi orang lain tidak mau bayar sama kita. Kenapa harta kita ditahan sama orang? Tidak mungkin. Harta kita ditahan sama orang, pasti kita suka menahan uang zakat tidak dikeluarkan. Yang ketujuh, harta kita akan diambil oleh Allah dengan keluarga diberi penyakit oleh Allah. Gak anak, istri, orang tua, mertua, ke rumah sakit kita yang bayar. Kita usaha, anak bandel punya masalah. Kita usaha, karyawan masalah. Ada aja cara untuk menghilangkan uang tersebut. Yang kedelapan, di suatu saat orang tersebut akan diberi penyakit oleh Allah, yang mana penyakitnya tidak akan disembuhkan selama hartanya belum habis. Yang terakhir, yang kesembilan, bahwa harta tersebut setelah meninggal akan dirusak oleh ahli-ahli warisnya. Ini akibat penilangan daripada Allah bagi orang yang tidak zakat. Seperti orang yang tidak bayar pajak akan ditilang oleh pihak negara. Nah, itulah diantaranya zakat ini hukumnya wajib. Yang paling lebih masalah begini, coba kita direnungkan. Rukun Islam ini tidak ada toleran. Orang murtad saja setahun dia masuk Islam lagi, wajib qada nggak? Wajib qada. Orang nggak sholat itu wajib qada. Orang nggak puasa itu wajib qada. Bagaimana kalau orang tidak zakat? Itu wajib qada. Kalau kita mau qada sholat gampang, ada hitungannya. Setahun kita tidak sholat, tinggal ke depan kita mengqada. Setahun kita dulu tidak berpuasa, hanya 30 hari kita mengqada. Tapi kalau masalah zakat, dulu kita tidak zakat, berapa uang yang kita belum zakatin? Itu yang paling bingung. Sedangkan kalau harta kita tidak dikeluarkan zakat di dunia, itu ada hadis mengatakan, man atahullahu malan falam yuaddi zakat musilalahu yaumal qiyamah syuja'un aqrab. Siapa orang yang diberi milik oleh Allah, tapi orang tersebut tidak mengeluarkan hak 2,5%-nya, tidak dikeluarkan zakatnya, semakin banyak harta tidak dikeluarkan zakatnya, maka uang harta tersebut, uang zakat tersebut oleh Allah akan dijadikan ular syuja'ul aqra nanti di yaumil qiyamah yang akan menyiksa orang tersebut. Itu dahsyat sekali. Untuk itu kita mempunyai harta ini adalah amanat daripada Allah. Tidak hanya takut dengan amnesti pajak, tapi juga harus takut dengan amnesti daripada Allah Subhanahu wa taala, sama dunia akhirat ini. Semoga kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya cukup sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.